Sesungguhnya niat itu seperti surat, ketika kita salah alamat, maka akan salah tempat. Maka tempatkan niat itu dengan niat yang baik. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga bisa share kegiatan ataupun aktivitas tentunya sebagai ibu rumah tangga. Kali ini aku mau berbagi sedikit tips ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang nontonin video aku ini, yang menemukan channel aku ini. Aku mau kasih tips bagaimana supaya rumah itu tetap terlihat bersih dan rapih tentunya. Ini sesuai pengalaman aku ataupun yang aku rasakan setiap harinya gitu teman-teman. Jadi yang pertama aku lakukan itu biasanya aku selalu membersihkan kamar dan selalu mengganti spray minimal 1 minggu sekali teman-teman ya. Jadi untuk mengganti spray sendiri ini tuh membuat suasana ataupun nuansa kamar kita itu jadi berbeda. Intinya mah selalu rutin membersihkan tempat tidur teman-teman ya. Dan menurut aku sih tempat tidur itu salah satu tempat yang penting untuk ataupun yang intinya gitu teman-teman, yang harus dibersihkan. Karena kalau kita melihat kamar kita bersih, mood kita itu jadi bagus, apalagi di pagi hari kemudian langsung membersihkan kamar tidur ataupun kita membereskan tempat tidur gitu, maka kita akan memulai beraktivitas yang selanjutnya itu akan lebih semangat lagi ataupun akan ada gairahnya gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu sulit gitu ya teman-teman untuk membuat rumah kita ataupun rumah itu tuh menjadi rapi dan bersih. Itu diawali dari satu pekerjaan aja, misalnya kita membersihkan kamar tidur, kita nyapu dulu, insya Allah deh nanti kita akan bersemangat dengan sendirinya. Jadi intinya buat teman-teman semua yang lagi mager-mageran itu tuh cobalah melakukan satu pekerjaan. Nah seperti itu tadi contohnya ya teman-teman, insya Allah deh di nextnya itu akan semangat dengan sendirinya. Aku selalu ngerasain hal itu hal yang sepele tapi ternyata itu benar-benar terbukti gitu teman-teman. Jadi kalau aku lagi mager-mager itu tuh selalu aku niatkan dengan satu pekerjaan, misalnya dengan sapu-sapu dulu. Nah kemudian itu melihat sesuatu yang kotor, melihat apapun yang berantakan, itu tuh langsung kita mempunyai teman-teman, mempunyai rasa risih gitu. Apalagi kayak aku melihat rumah yang berantakan, apapun yang berantakan itu kayak gatal gitu. Yang mempunyai jiwa bersih-bersih yang kuat itu pasti nggak betah merasakan hal yang ada di rumah, misalnya hal yang membuat kita risih kayak rumah berantakan kayak gitu teman-teman. Tapi tidak bisa dipungkiri rumah aku juga kadang-kadang suka kotor, suka berantakan, tapi ya itu teman-teman. Jadi pekerjaan itu aku awali dengan satu pekerjaan. Jadi jangan terlalu menumpuk ataupun jangan dibiarkan terlalu kotor. Nah hari ini juga aku mau kasih tips kepada teman-teman semua. Yang selanjutnya itu bersihkan kaca minimal 1 minggu sekali lah teman-teman, gak harus setiap hari. Itu dibersihkan minimal 1 minggu sekali. Kita bersihkan dengan mengelap-lap. Aku lapnya dengan Karebo ya teman-teman, biar kaca itu nggak terlalu kotor. Kalau kaca itu kotor juga bisa mengakibatkan ataupun bisa melihatkan rumah itu kelihatan kotor gitu teman-teman. Dan di sini juga aku lap-lap kaca menyeluruh ya teman-teman, yang ada kacanya pokoknya aku lap-lap kayak gitu. Dan ini juga cermin aku udah kotor gitu teman-teman, ada kayak percikan-percikan lipstick, kayak ada juga maskara. Kadang-kadang anak aku juga yang ngasih ke situ ya teman-teman. Di sini aku juga lanjut untuk lap-lap area kaca di bagian tengah rumah. Ini tuh juga udah kotor teman-teman, dan di samping rumah aku itu jangan salfok ya, itu banyak banget rumput. Dan alhamdulillah ini tuh udaranya seger banget hari ini gitu teman-teman. Jadi menurut aku sih enak banget untuk dibuat beraktivitas seperti cleaning motivation ataupun deep clean seperti ini. Urusan kaca udah selesai, di sini aku pindah. Pokoknya di sini aku
Untuk urutannya sesuaikan ya teman-teman, maksud aku untuk urutannya itu dilap semuanya dulu, lap-lap semuanya dulu. Habis itu baru deh kita sapu-sapu, kemudian kita pel-pel lantainya. Nah di sini aku juga biasanya ya teman-teman, ini tuh banyak banget barang ataupun sesuatu yang ada di atas lemari seperti itu tuh kita harus selalu cek. Dan biasanya itu tuh kayak paksu gitu yang naruh sesuatu di situ, biasanya kayak rokok, terus bensin, apapun lah pokoknya dia tuh sembarangan banget. Dan di sini aku juga lap-lap semuanya, aku bersihin di area ataupun di atas lemari seperti itu. Dan ini juga aku lap-lap untuk TV aku. Di sini tuh rawan banget ya teman-teman untuk rumah bata seperti aku, tapi ya alhamdulillah banget, selalu bersyukur gitu aja ya teman-teman, masih diberikan tempat tinggal ataupun bisa sudah mempunyai rumah sendiri walaupun masih sederhana banget. Tentunya selalu bersyukur, dan apalagi rumah kita itu selalu dirapikan ataupun dibersihkan setiap harinya. Walaupun rumah bata tetapi terasa nyaman dan selalu rapi. Lanjut di bagian depan, di sini aku belum sapu-sapu, sapu-sapunya aku akhirin aja, maksud aku di akhir aja ya teman-teman. Di sini aku juga lap-lap kaca di bagian depan, ini juga udah terlalu maksud aku udah banyak kotorannya, seperti kotoran percikan air hujan gitu teman-teman, karena di depan rumah aku itu belum ada emperannya teman-teman ya, jadinya kayak air hujan itu bisa menyiprat. Nyiprat apa ya jenenge? Indonesia nya apa? Maklum wong Jawa, lek wong Jawa iki kayaknya bahasanya nggak angel, nggak metu. Ketok medok banget. Lanjut setelah lap-lap semuanya udah selesai, di sini sapu-sapu ya teman-teman. Nah, sapu-sapu ini itu hal yang sepele, tapi kalau tidak disapu itu bisa mengakibatkan ataupun bisa membuat rumah kita itu terlihat kotor gitu teman-teman. Jadi ini tips dari aku juga, kalau melihat rumah itu udah kotor segera disapu gitu ya teman-teman. Walaupun kayak hal sepele, tapi itu tuh membuat rumah kita itu terlihat bersih dan rapi. Dan ini aku lanjut untuk di bagian tengah. Di sini aku juga apa ya teman-teman, pokoknya semangat banget hari ini karena cuaca hari ini benar-benar enak banget, udaranya seger banget teman-teman. Dan di sini tadi maksud aku di sini nanti aku ngepel lantai, tapi nggak sempat aku record karena durasinya udah terlalu panjang banget teman-teman. Takutnya teman-teman nanti bosen nonton video aku. Nah, sambil nonton video aku juga mau sapa-sapa ya, sambil ngelihat ataupun nonton video aku mau sapa-sapa teman-teman semua di rumah. Hai teman-teman semua di rumah yang baru berkunjung, yang baru menemukan channel sederhana aku ini, aku ucapkan selamat datang dan mari berteman. Semoga teman-teman semua suka, sehingga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Dan aku ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu hadir, yang selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir, yang selalu memberikan komentar-komentar positifnya di setiap video-video yang aku upload dan selalu memberikan support. Aku ucapkan terima kasih banyak karena atas kebaikan-kebaikan kalian lah
video aku ini tentunya semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi dong untuk membuat video. Nah, di sini udah mau selesai aja ya untuk sapu-sapunya, dan teman-teman bisa lihat kan itu tuh banyak banget sampah karena anak aku habis mainan gitu. Uang-uangan yang ada di kamar itu pada apa ya teman-teman, kayak nyumput di bawah kasur gitu, makanya aku sapu-sapu semuanya tadi di bawah kasur. Itu ada bahan ataupun ada jimatnya ya seperti itu, sampah-sampah yang ada di bawah-bawah kasur. Pokoknya intinya kita itu membersihkan rumah yang menyeluruh itu tuh kita jadwalkan minimal 1 minggu sekali, biar rumah kita itu walaupun rumah bata ataupun walaupun rumah kita itu sederhana tetapi tetap bersih dan rapi. Buat teman-teman semua yang belum semangat, yang masih mager-mageran, tolong please nonton video aku ini. Semoga setelah nonton video aku ini kembali bersemangat tentunya ya teman-teman. Semoga tetap happy dan tetap enjoy untuk menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Nah, kebetulan aku hari ini udah masak, cuma ngehangatin jengki alias jengkol kemarin sore yang aku masak teman-teman ya. Makanya di sini aku juga udah lebih santai aja. Sebenarnya pekerjaan kalau direkod mah nggak ada habisnya ya ibu-ibu rumah tangga. Oke teman-teman, tips yang selanjutnya kita tuh harus membersihkan untuk area dapur. Setelah masak itu langsung dibersihkan ya teman-teman. Tadi itu aku awali dulu dari depan sampai akhirnya di belakang rumah ini. Dan pokoknya itu jangan sampai kelewat untuk ngebersihin kompor, biar kompor kita itu tetap terlihat bersih dan rapi, tentunya awet juga ya teman-teman. Di sini aku juga nggak lupa untuk lap-lap di bagian mejanya ataupun di bagian dekat wastafel. Ini tuh biasanya percikan minyaknya sampai situ, makanya aku itu kayak ngebersihin setiap habis masak kayak gitu ya. Setelah itu biasa ya teman-teman, kita masak-masak masak-masak lagi. Sapu-sapu temanku, ya Allah ya Robbi. Di sini aku mau sapu-sapu di belakang ataupun di dapur aku. Biasalah sapu-sapu sampai benar-benar bersih. Nah teman-teman semua, terima kasih banyak yang kemarin udah ngasih pertanyaan di kolom komentar ataupun di tab komunitas, dan yang belum sempet kejawab ataupun yang kelewat, aku mohon maaf ya teman-teman, karena bingung juga mau cari komenannya udah di mana gitu teman-teman. Insya Allah deh kayaknya udah aku jawab semuanya. Yang belum nonton Q&A aku boleh ya dicek video-video aku yang sebelumnya. Insya Allah lengkap, di situ ada pertanyaan dari aku daerah mana, pokoknya ada deh semuanya di sana. Nah, ini tips yang selanjutnya dari aku teman-teman, jangan biarkan sampah itu menumpuk. Jadi ketika kita melihat sampah di tong sampah itu langsung aja kita buang, biar nggak bau juga di rumah. Biasanya itu kalau menumpuk sampah di rumah itu baunya beda ya teman-teman. Makanya aku selalu membuang sampah walaupun belum penuh kayak gitu teman-teman. Itu udah kebiasaan sih dari dulu, makanya kalau untuk di tong sampah itu jarang banget penuh banget. Jadi makanya untuk membersihkan rumah ataupun supaya rumah kita tuh tetap bersih dan rapi itu sebenarnya mudah. Tinggal niat kita aja gitu teman-teman. Kadang-kadang magernya itu loh yang nggak bisa dikendalikan gitu. Nah selanjutnya tadi setelah buang sampah, biasanya ya teman-teman jangan menumpuk pakaian kotor. Aku tuh setiap hari cuci baju walaupun cuma sedikit, makanya aku usahain untuk tidak menumpuk pakaian, karena kalau menumpuk pakaian juga ribet. Salah satunya juga untuk jemur, kadang-kadang tidak muat untuk si jemurannya, dan yang kedua biasanya lipat-lipat bajunya terlalu banyak, nanti itu bisa menyebabkan kita juga malas gitu teman-teman ya. Dan yang selanjutnya untuk tips dari aku juga ya teman-teman, jangan menumpuk kotoran ataupun cuci piring di wastafel gitu teman-teman. Jangan biarkan di wastafel itu penuh dengan kotoran piring ataupun cucian piring yang menumpuk. Makanya aku habis cuci, aku setelah masak gitu, aku langsung cuci semua perabot yang ada ataupun yang kotor ya teman-teman. Makanya dapur aku selalu terlihat bersih dan rapi walaupun itu cuma seketika gitu teman-teman. Sebenarnya untuk rumah yang selalu bersih dan rapi itu enggak ya teman-teman.
teman-teman, tapi kita berusaha menjaga rumah kita itu tetap bersih dan rapi gitu, nggak terlalu kotor gitu teman-teman. Maksud aku sih kayak gitu. Dan oke, tonton video aku sampai selesai ya, dan jangan di skip. Jangan lupa ya teman-teman, kalau setelah cuci piring biasakan untuk selalu membersihkan sinknya biar sinknya itu tetap terlihat bersih dan rapi juga. Tentunya kita itu harus membiasakan dari sekarang ya teman-teman, yang belum membiasakan ataupun yang belum kebiasaan. Semoga teman-teman semua setelah nonton video aku ini jadi ketularan semangatnya. Oke, dilanjut. Ini teman-teman di area depan ataupun halaman rumah ya teman-teman, itu bener-bener kotor banget. Makanya ini tuh salah satu yang membuat rumah kita itu terlihat kotor dan bersih, karena rumahku adalah istana. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga sendiri yang mengerjakan tanpa ART, siapa lagi kalau bukan kita yang mengerjakan ya teman-teman. Makanya di sini aku selalu berusaha semangat ataupun bersemangat untuk menjalani aktivitas, walaupun kadang-kadang juga merasa bosan, kadang-kadang juga merasa males-malesan gitu teman-teman. Makanya kadang-kadang aku juga butuh me time dengan keluarga, dengan suami, dengan anak gitu teman-teman. Nah di sini juga aku butuh apa ya teman-teman, support ataupun butuh dukungan dari orang lain juga. Makanya aku selama ini alhamdulillah selalu disupport ataupun selalu diberikan support dengan teman-teman, dengan suami tentunya. Kalau kita udah capek-capek bekerja, kalau kita udah berkegiatan di rumah seharian, kalau suami nggak menerima gitu rasanya sakit banget. Tapi alhamdulillah aku selalu kayak dipuji gitu ya teman-teman. Jarang banget aku suami aku jarang banget komentar apapun gitu. Makanya kadang aku kalau ngeluh capek, alhamdulillah bisa ditanggapi dengan baik, itu udah seneng banget. Kalaupun kita apa ya teman-teman, nggak dipijetin atau apa cuma kadang dibilang ya pijat lah gitu, itu udah rasanya udah kayak ada kepuasan tersendiri. Beda kalau kita bilang capek, ngapain capek, kerjaan apa loh, ngerjain apa gitu. Kalau wong Jawa ngomong, alah megawe opo lo kowe iki. Aduh lorone janca sumpah. Dan alhamdulillah aku nggak pernah seperti itu ya teman-teman. Intinya selalu bersyukur deh. Nah ini tuh anak aku minta dikuncir dulu habis bangun tidur teman-teman. Di sini nggak pakai baju, udah pakai celana pendek ya seperti itu. Kalau bangun tidur itu pasti dia itu nggak pakai baju. Udah kebiasaan juga dari dulu, dia itu kalau tidur itu nggak bisa pakai baju, pasti cuma kaos dalam sama kayak kolor gitu. Haridang katanya mah sumu. Nah ini step yang terakhir, itu aku mau pasang-pasang untuk si kasur aku. Biasanya di sini tempat aku untuk nonton TV, tempat aku kadang bikin apa namanya bercanda dengan keluarga. Terus aku kadang juga makan-makan di sini, tapi setelah makan jangan lupa untuk dibersihkan biar nggak ada semut. Karena di tempat aku ataupun di rumah aku itu rawan banget dengan yang namanya semut teman-teman. Karena di samping-samping rumah aku itu kan kalau hujan itu tuh banjir semuanya, makanya mungkin semut pada naik gitu ya teman-teman. Dan ini aku kenapa pasangin spray, karena ya itu kalau nggak dipasangin spray kayak gatel gitu, rasanya itu kayak gatel gitu teman-teman. Nah selanjutnya tips dari aku juga, ini tuh jangan selalu menumpuk lipatan baju gitu ya teman-teman. Sesempat kita, maksud aku jangan menunda-nunda kalau kita tidak ada kerjaan lain, kecuali kita akan pergi kemana ataupun kita masih ada kesibukan lain gitu. Makanya di sini aku selalu menyempatkan untuk lipat-lipat baju walaupun cuma sedikit. Nah kalau menurut aku sih kalau udah terlalu banyak itu tuh malah mager dan kayak mau mengerjakan itu males banget gitu ya teman-teman. Makanya aku nggak membiasain untuk menumpuk pakaian yang belum dilipat gitu teman-teman.
Nah, itu tadi tips-tips dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari video aku ini walaupun cuma sedikit. Dan aku berharap semoga teman-teman semua yang sudah nonton video aku ini yang lagi mager tadinya, semoga berkembali semangat lagi supaya rumah kita itu tetap terlihat bersih dan rapi walaupun cuma sebentar aja gitu deh teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya. Cukup sampai di sini dulu dan ini alhamdulillah hasil akhirnya udah terlihat bersih, rapi, terus nyaman banget untuk ditempati kalau rumah kita bersih dan rapi walaupun rumahnya itu masih sederhana, rumahnya itu masih bata seperti rumah aku ini. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari video aku ini. Sampai jumpa di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.